datang dan selamat berkumpul kembali dalam ibadah Zoom pada hari Minggu ini. Mari kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan melalui saat teduh sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu hadir dan menyertai kita. Dalam keadaan sulit maupun senang, Ia juga selalu hadir dan membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita mengawali ibadah ini dengan lagu pujian nyanyi Haleluya.
Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena pada waktu ini kami boleh pakai bersyukur kepadamu untuk seluruh anugerah Tuhan, penyertaan-Mu, bahkan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Bapak karena 1 minggu lamanya Tuhan boleh menyertai apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, sehingga boleh berhasil di dalam Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan keluarga besar jemaat-Mu GKS Given, kami rindu datang membawa setiap ucapan syukur penyembahan kami, terlebih hati dan pemikiran kami untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan pada berakhirnya, sehingga nama Tuhan yang boleh dipuji dan dimuliakan. Dan sebagai hamba-Mu ya Bapa, hamba mau habiskan ibadah ini, bahwa pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus pencipta langit dan bumi, turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera-Nya yang akan memimpin dan mengawali jalannya ibadah ini dari awal pertengahan pada berakhirnya. Biarlah damai sejahtera menaungi setiap kita semua. Amin. 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 Apapun yang terjadi dalam sepanjang minggu belakang, semua adalah berkat Tuhan ya. Marilah kita nyanyikan lagu puji-pujian bagi Tuhan yang selalu menyertai kita dan selalu ada untuk kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian Tuhan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang ingin bersaksi bisa melambaikan tangan. Ada yang ingin bersaksi pada hari ini? Boleh. Tabita boleh ya, saya bersaksi Tabita. Iya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih banyak
untuk setiap dukungan doa dari para pendeta, juga seluruh diaken dan anggota Jemaat GKI Sigifan. Saya bersyukur bahwa semakin hari kita diajar untuk harus mengerti, harus lebih bersandar kepada Tuhan. Karena ketika kita mau mengandalkan manusia, pasti kecewa. Karena yang kami alami bahwa sekalipun keluarga, sekalipun adik kakak, sekalipun orang tua, itu tidak bisa menjamin bahwa hidup kita akan selalu terpenuhi segala sesuatunya, baik dari segi kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Apalagi kebutuhan rohani, karena itu menyangkut pribadi kita, sampai sejauh mana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan saat teduh kita dengan Tuhan, perenungan firman Tuhan kita setiap hari dengan Tuhan, karena setiap hari Tuhan tegur dengan cara yang luar biasa. Nah, saya hanya mau berbagi bahwa hidup ini memang bagaikan laut, kadang teduh, kadang justru bergelombang. Dan bergelombang itu apakah kita sanggup untuk melewati gelombang-gelombang tersebut, karena ada gelombang yang kecil, gelombang yang sedang, bahkan gelombang yang justru kalau kita tidak menguasai gelombang itu, kita akan tenggelam. Tapi ketika kita berada dan menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, saya merasakan pertolongan Tuhan luar biasa. Pasti kita mengalami badai, mengalami cobaan, mengalami apalagi persoalan ekonomi, persoalan kebutuhan keluarga, kebutuhan kadang-kadang membuat kita akhirnya kita sudah setia, tapi pasti dari sisi manusia akan ada hal-hal itu yang menjadi ganjalan dalam hidup kita, dan itu lumrah, itu manusiawi. Tapi mari saya mau mengajak kita semua bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kita, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap pergumulan kita. Mungkin kita tidak diberkati lewat si A, si B, si C, apalagi dalam lingkungan kerja, lingkungan persekutuan, keluarga, bahkan gereja. Karena kita terbatas dalam segala hal. Tapi doa kita, Tuhan akan jawab, pergumulan kita Tuhan akan penuhi melalui orang lain. Izinkan saya, biasa saya mau menyanyi satu pujian. Mohon maaf kalau suaranya tidak terlalu bagus, tapi biarlah pujian ini menguatkan kita semua. Dari Hillsong Ocean. Breathe unknown, where faith may fail, and there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Grace unbound the deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Where faith may fail, for soil surround me, you'll never fail, and you won't stop now.
So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper and my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Praise the Lord. Apapun yang terjadi di hadapan Tuhan, kita semua sama. Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita saling menguatkan. Amin. Saya kembalikan kepada Tabita. Amin. Terima kasih Tante Lulu untuk kesaksiannya. Apakah ada lagi yang hendak bersaksi pada hari ini? Baik, jika tidak ada yang hendak bersaksi pada hari ini, kiranya kita semua diberkati oleh kesaksian yang telah disampaikan, dan tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama dunia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang tidak bisa kita, yang belum bisa kita pahami, yang terjadi dalam kehidupan ini. Namun kita selalu percaya Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi kita. Adalah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui pujian Allah berdiri. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan bergerak sendiri selama Allah segala persoalan yang kita hadapi
Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh menjadi Allah yang peduli dan mengerti akan setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan bahwa di dalam kemurahan Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik pada setiap kami. Kami bersyukur biarlah firman-Mu Tuhan akan membentuk kami lebih lagi menghadapi situasi keadaan dunia yang ada, dan agar hidup kami boleh selalu menyukakan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang akan berfirman kepada setiap kami semua melalui mulut hamba-Mu, biarlah hikmat dan pimpinan Tuhan menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Boleh disampaikan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah saya persiapkan. Bapak Ibu boleh melihat di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Di bawah perikop kebangkitan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 14 saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali lagi Bapak Ibu bahwa satu peristiwa yang begitu besar yang boleh kita saksikan, boleh kita lihat, bahkan sampai saat ini masih terus menjadi saksi sejarah kehidupan orang percaya bahwa di atas Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi yang rela mati bagi kita semua. Ada satu pribadi yang memberikan seluruh kehidupannya bagi kita untuk menebus kita, mengeluarkan kita dari dosa. Dan satu pribadi tersebut yang telah mati, tidak mati begitu saja. Tetapi ia sudah bangkit, memberikan kepada kita satu kepastian bahwa ada keselamatan yang iya dan amin. Dan menjadi garansi untuk kita sebagai orang percaya untuk boleh hidup di dalam kekekalan bersama dengan Dia di langit yang baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lantas yang menjadi pertanyaan bagi kita semua pada saat pagi hari ini dan yang menjadi tema bagi perenungan kita adalah bagaimanakah kebangkitan Kristus di dalam kita? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dalam ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada kenyataan, kalau tidak ada fakta yang menggugah iman kita, yang menggugah pemikiran kita, yang menggugah hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan, untuk apa sampai saat ini kita masih percaya? Untuk apa sampai saat ini kita masih berdiri di dalam kebenaran akan Kristus? Tetapi karena kita melihat dan menyaksikan, bahkan merasakan, bahkan sampai saat ini kebenaran itu ada pada kita. Mengapakah kita tidak menggunakan, kita tidak melakukan, bahkan kita tidak menghidupkan kebenaran itu? Di manakah kebangkitan kita pada waktu Kristuslah bangkit? Apakah kita orang-orang percaya pun juga telah bangkit bersama dengan Kristus? Atau kehidupan kita masih saja sama seperti yang dulu, ditenggelamkan di dalam dosa dan kita tidak bangkit bersama dengan Kristus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran yang begitu membuat kita bergetar, Bapak Ibu.
bahwa ketika Kristus bangkit, ada satu kepastian. Alkitab mencatat bahwa maut tidak berkuasa atas Kristus. Bahwa maut telah dikalahkan di bawah kaki Kristus. Ketika Kristus yang kita kenakan di dalam hidup kita sebagai juru selamat kita, lalu di manakah kebangkitan dan kemenangan orang percaya yang telah meletakkan hidup kita sepenuhnya di dalam Kristus? Apa yang berubah dari diri kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah benar-benar pure bangkit bersama dengan Kristus, atau kita masih menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja? Sehingga dikatakan, sekalipun pemberitaan firman Tuhan terus disampaikan, tetapi kehidupan kita nyatanya masih saja sama menjadi sia-sia. Artinya tidak ada yang berubah, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang berubah dari diri kita ketika Kristus telah bangkit? Apakah kita masih sama? Jikalau kita tidak ada yang berubah, Bapak Ibu, maka dapat dikatakan sama saja, Bapak Ibu. Sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaanmu kepada Kristus, bahwa ketika Kristus telah dibangkitkan, pun hidup kita tidak bangkit juga bersama dengan Kristus. Kita tidak mengenakan Kristus di dalam hidup kita, maka pembaharuan pikiran, pembaharuan karakter, pembaharuan cara kita berbicara, pembaharuan cara kita bertemu dengan orang lain masih saja sama, sia-sia, Bapak Ibu. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang dibangkitkan, tidak ada yang diubahkan dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika peristiwa kebangkitan Kristus yang lalu kemarin baru saja kita peringati, Bapak Ibu, apakah ini menjadi bagian penting dari perjalanan iman Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini atau tidak? Ketika Kristus menjadi pokok daripada keselamatan itu, ketika Kristus menjadi pokok daripada kemenangan orang percaya, apakah kita pun sudah memakai, sudah mengenakan, bahkan sudah dibangkitkan juga bersama dengan Dia? Satu hal yang pasti, Bapak Ibu, jika Yesus tidak mati di atas kayu salib, dosamu, dosa saya tidak akan diampuni, Bapak Ibu. Jika Yesus tidak dibangkitkan, Bapak Ibu, maka tidak akan ada kehidupan baru yang diberikan kepada kita. Dan jika Yesus tidak mati dan tidak bangkit juga, kita tidak bisa berdamai dengan Allah. Tidak akan ada jalan yang akan memberikan kita akses kepada Allah. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tujuan Kristus datang bagi kita, tujuan Kristus dibangkitkan menjadi buah sulung, yaitu keteladanan, Bapak Ibu. Kristus menjadi manusia memberikan teladan bagi kita di dalam tutur kata, tingkah laku, kehidupan seluruhnya. Itu menjadi buah sulung, artinya menjadi teladan, Bapak Ibu. Agar kehidupan kita, orang-orang percaya yang setia mengikut Kristus tidak menjadi sia-sia di dalam buah pemberitaan itu, Bapak Ibu. Menjadi contoh agar kehidupan kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama. Maka kita pun harus dibangkitkan bersama dengan Kristus yang juga telah bangkit untuk kita menang atas maut, Bapak Ibu. Sekarang waktunya kita kembali bercermin, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada Alkitab. Sekali lagi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Kristus sudah bangkit, Kristus sudah menang. Apakah ini menjadi satu kesia-siaan bagi orang percaya? Tidak. Justru ini menjadi kunci kita untuk kita mengejar dan terus melakukan keselamatan kita di dalam Tuhan. Tetapi yang menjadi sia-sia adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kebangkitan Kristus tidak melekat di dalam hati kita. Ketika kebangkitan Kristus tidak kita gunakan di dalam kehidupan kita. Caramu berpikir, cara saya berpikir masih saja sama dengan orang-orang yang lama. Cara kita bersikap, cara kita berbicara masih saja seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Cara kita mengasihi orang lain pun tidak ada bedanya dengan orang yang Kristus. Itu artinya tidak ada yang berubah, Bapak Ibu.
hidup kita belum dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka sia-sialah pemberitaan kebenaran firman Tuhan terus disampaikan sampai saat ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi Bapak Ibu yang masih kita tunggu waktunya, kita melihat peristiwa alam mengajarkan kepada kita tidak ada yang kekal di dunia ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang abadi. Apa yang mesti kita banggakan lagi? Apa yang masih kita kejar lagi, Bapak Ibu? Ketika kita tidak lagi mengejar kekudusan, ketika kita tidak lagi mengejar, ketika kita tidak lagi mau berusaha membangkitkan spiritual kita di dalam Kristus itu, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Kristus bangkit memberikan kepada kita kehidupan yang baru, pun kita harus bangkit, Bapak Ibu. Setiap kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya yang heran, untuk menjadi alatnya, menjadi berkat bagi sesama, Bapak Ibu. Kalau kita saja masih juga tidak mau dibangkitkan hidup kita, kita tidak mau mempergunakan mesbah Tuhan ini seluruh hidup kita untuk melayani sesama, mengasihi sesama, untuk boleh membagikan sukacita kepada sesama, kapan lagi kita mau menunggu waktu yang tepat, Bapak Ibu, untuk boleh menyaksikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Adakah kebangkitan Kristus, adakah kematian Kristus sia-sia sampai saat ini kita rasakan? Jikalau tidak, Bapak Ibu, sudah pasti jawabannya tidak. Mari kita pun mau berubah, kita pun harus bangkit, kita pun harus memiliki pembaharuan budi, Bapak Ibu. Di dalam Timotius dikatakan, apa yang mesti kita perbaiki, seluruh keberadaan hidup kita harus dibangkitkan juga bersama dengan Kristus. Kalau sampai saat ini sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang berubah dari cara hidup kita, tidak ada satupun yang dapat menjadi kesukaan bagi Kristus, maka tidak ada Kristus yang dibangkitkan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita, kebangkitan Kristus memberikan kehidupan baru kepada kita, dan ketika kita mengenakan Kristus dalam hidup kita, maka kita pun yang telah menerimanya harus bangkit di dalam Dia. Jangan terlalu lama, jangan terlalu berlarut di dalam kehidupan yang sia-sia, karena tidak ada satupun sekali lagi yang sia-sia di dalam kehidupan Kristus bagi kita. Sudahkah kita melihat ketika kita mengalami semua yang boleh diberikan Tuhan Bapak Ibu, materi, kesehatan, berkat jasmani, hubungan kita dengan satu dengan yang lainnya. Apakah semua ini sudah kita pakai juga untuk memuliakan nama Tuhan? Atau apakah selama ini dengan kita menikmati seluruh berkat Tuhan, justru kita malah menjauh daripada Tuhan? Ataukah kita justru semakin diberkati, tapi kita semakin menurun iman percaya kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu? Hati-hati, Bapak Ibu. Kita bisa mengatakan bahwa, oh terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tapi lihat, ketika kita tidak mau datang, ketika kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, berkat itu bisa berubah, Bapak Ibu. Maka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini yang begitu indah. Mari kita menjalani hidup kita. Kita mau keluar sebagaimana Kristus mengangkat kita keluar dari lumpur dosa, dari kehidupan kita yang lama, untuk membawa kita kepada kehidupan yang baru, menerima anugerahnya, menikmati kemurahannya, tetapi kasihnya bukan murahan ya Bapak Ibu. Kristus murah hati tetapi kasihnya tidak murahan. Untuk itu kita jangan bermain-main dengan kemurahan Kristus. Kita hari ini ada, tetapi besok kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan daripada Tuhan. Nah, kesempatan itulah yang kita pakai untuk kita membangkitkan lagi spiritual kita, untuk kita membangkitkan lagi roh kita yang sudah mulai padam. Bangkitkan lagi pujian penyembahan kita, bangkitkan lagi persekutuan kita, bangkitkan lagi hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, agar
Ketika kita melakukan segala sesuatu, bukan kita yang dilihat Bapak Ibu, tetapi ada Kristus yang terpancar di dalam keberadaan hidup kita. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, yang menjadi perenungan bagi kita semua saat ini adalah, sudahkah Kristus benar-benar ada di dalam hidup kita, dan ia juga bangkit bersama dengan kita, dan kita mau mengenakan seluruh keberadaan hidupnya untuk kita lakukan setiap hari di dalam seluruh pekerjaan kita, di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Biarlah Kristus saja yang menjadi kepala, dan kita terus menerus hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan sekali lagi bahwa peristiwa perjalanan iman kami Tuhan boleh digetarkan oleh karena Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Engkau memberikan kepada kami Tuhan satu kepastian, satu jaminan bahwa Engkau telah mengalahkan maut dan Engkau telah mengeluarkan kami daripada kehidupan yang lama. Ketika sampai saat ini Tuhan, tidak ada satupun yang berubah dari kehidupan kami. Tutur kata kami, pemikiran kami, cara hidup kami. Ajar kami Tuhan mengoreksi kembali diri kami, bahwa masih ada yang belum kami selesaikan di dalam Engkau Tuhan. Masih ada yang belum kami bereskan dengan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah seluruh yang boleh Tuhan berikan tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Ajar kami boleh mengucap syukur buat semuanya. Terlebih kami setiap hari mau bangkit di dalam Engkau Tuhan. Di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, cara berpikir kami, seluruh kehidupan kami. Agar Kristus setiap hari menang di dalam kami. Dan kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi firman yang hidup, tolong kami hari ini, esok, dan seterusnya Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Puji Tuhan, firman Tuhan telah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya kebangkitan Kristus juga dapat kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga turut bangkit dan mengubah jadi kita menjadi yang lebih baik. Sebagai respon dari firman Tuhan pada hari ini, marilah kita melakukan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli dimulai. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan diampun daripada Roh Kudus, lahir dan beranak, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari dalam orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, untuk orang dengan dosa, kebangkitan dari yang hidup yang kekal. Firman Tuhan telah kita dengarkan, maka saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening Diaken Lulu. Persembahan dapat diberikan kepada Diaken Eri. Sebagai lagu persembahan, marilah kita nyanyikan lagu pujian kami bawa korban saja.
Baik, saya persilakan Ibu Diaken dulu untuk memimpin dalam doa persembahan. Iya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang mengerti kami lebih daripada kami mengerti diri kami sendiri. Terima kasih kami diizinkan untuk beribadah sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, boleh menyaksikan betapa Tuhan baik dalam hidup kami, dan teristimewa kami boleh disegarkan, dikuatkan, diyakinkan lagi iman kami, bahkan lebih daripada itu kami ditegur melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Lilis. Tuhan Yesus memberkati kami, menolong kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi lebih daripada itu kami mengoreksi dan kami bisa mengubah cara pemikiran kami, mengubah cara pandang kami untuk pelayanan Engkau, supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Hidup kami persembahkan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Memberkati Ibu Pendeta Lilis supaya semakin diberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam masa muda, dalam keluarga, di lingkungan keluarga. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan semakin luar biasa. Dalam respon kami terhadap kebenaran firman Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, ajarkan kami seberapapun kami boleh memberikan persembahan syukur ini untuk menopang pelayanan kami teristimewa. GKI Given untuk operasional setiap minggu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Ajar kami supaya kami tahu memberi dari semua berkat setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami melalui rekening Diaken Erik. Tuhan Yesus tolong yang memberi dan yang belum memberi, ajarkan kami supaya kami tetap bersyukur bahwa hidup kami, nafas hidup kami, setiap berkat jasmani yang kami terima itu mutlak dari Tuhan Yesus, dan sudah sewajarnya kami kembalikan apa yang Tuhan berikan bagi kami, sekalipun jauh dari yang Tuhan berikan begitu banyak dalam hidup kami. Ajar kami memberikan hidup kami sebagai persembahan, korban yang agung, yang harum di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan tetap memberkati Diaken Erik juga Ibu Diaken Eda dalam mengelola operasional kami. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati, supaya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dikembalikan untuk Tabita sebagai WL. Hari-hari di depan kita mungkin akan lebih sulit, tantangan kita sebagai orang percaya akan semakin sulit ke depannya. Namun satu hal yang kita tahu, Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan rencana yang terbaik. Terbaiknya mungkin bukan untuk kita, tetapi terbaik buat Tuhan itu jauh akan lebih luar biasa. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan lagu pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok.
Kami bersyukur Bapa, sekali lagi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan akan memegang, menuntun kami, memimpin kami. Pada waktu ke depan ketika kami akan melangkahkan kaki kami keluar, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah pendidikan kami, bahkan dimanapun kami berada, kami percaya di situ kuasa dan penyertaan Tuhan akan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur bersama dengan keluarga besar Jemaat GKSI Given dan simpatisan. Kami boleh datang bersekutu di dalam Engkau, mengucap syukur. Terlebih kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu Tuhan. Benar Tuhan, sekali lagi, terkadang kami lalai Tuhan, terkadang kami masih biasa-biasa saja Tuhan, tetapi kami tidak menyadari bahwa kebangkitan Kristus seharusnya menjadi satu kegentaran dalam hidup kami, untuk kami boleh semakin hari semakin lebih lagi antusias di dalam seluruh totalitas hidup kami, terlebih melayani Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk boleh meresponi firman-Mu. Bimbing kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar seluruh hidup kami setiap hari, setiap waktu kami boleh diajar, dibentuk untuk hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau membawa setiap syafaat kami kepadamu Tuhan, ampuni dalam setiap pelanggaran kami, ampuni di dalam keterbatasan kami Tuhan, agar tidak ada yang menjadi penghalang ketika kami boleh membawa setiap ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mau bawa Tuhan bangsa yang kami kasihi ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih untuk Indonesia Tuhan. Boleh semakin ada di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pemerintahan Bapak Presiden kami Tuhan. Kami tetap berdoa, segala sesuatu yang dikerjakan, segala sesuatu yang direncanakan untuk kemajuan kota, kemajuan desa, sampai dengan pelosok, boleh Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin terpilih Tuhan yang boleh Tuhan percayakan juga ada. Biarlah mereka dipakai Tuhan dengan hikmat dan cara-Mu yang ajaib dan heran untuk membawa bangsa ini di dalam keberagaman yang ada, di dalam keberagaman budaya Tuhan. Kami boleh semakin hari satu dengan yang lainnya, semakin memupuk kasih dan juga kesatuan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Malang Tuhan. Di Malang kemarin Tuhan, baru saja kami mendengar peristiwa, ada gempa Tuhan, 6,7 Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kehilangan Tuhan, kami turut sepenanggungan Tuhan. Bapa di dalam surga Engkau menjadi penghiburan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas saudara-saudara kami di Malang Tuhan. Biar setiap mereka semua Tuhan Yesus dikuatkan. Apa yang mereka perlukan Tuhan boleh cukupkan melalui tangan-tangan pengasihan Tuhan yang boleh Tuhan pakai lewat donatur dan yang lainnya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan saudara kami yang ada di NTT Tuhan, kami tetap bawa di dalam tangan kasih Tuhan. Kami tetap menyerahkan mereka Tuhan untuk semakin hari semakin boleh berada di dalam pemulihan. Semakin hari Tuhan ada campur tangan daripada pemerintah tempat maupun pusat juga Tuhan Yesus untuk mengganti rumah tinggal mereka yang hilang, yang rusak, bahkan juga ketika mereka kehilangan anggota keluarga juga Tuhan beri penghiburan dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa untuk pemimpin bangsa kami, terus Tuhan kuatkan, terus Tuhan topang dan tolong. Terlebih juga Bapa, kami masih dalam situasi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan program vaksinasi yang telah berjalan seluruhnya boleh terus berjalan sehingga masyarakat Indonesia yang benar-benar membutuhkan juga Tuhan, mereka boleh menerimanya ya Bapa, dan boleh terrealisasi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, perekonomian bangsa kami ini Tuhan, biarlah boleh dipulihkan lewat orang-orang Tuhan, juga seluruhnya yang berusaha untuk kemajuan perekonomian bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami tetap bawa bangsa ini dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati. Begitu juga untuk jemaat-Mu Tuhan, GKSI Given Jakarta, kami tetap menopang dan menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah benih-benih yang Tuhan telah taruh di dalam gereja-Mu Tuhan, mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran yang benar, kebenaran yang hidup, agar kami semakin dipulihkan, kami semakin dikuatkan, dan bahkan kami semakin teguh di dalam iman kami berjalan dengan Engkau, Bapa. Pakai seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh simpatisan,
agar kami semakin lebih antusias di dalam melayani Engkau, semakin lebih antusias di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Apa yang menjadi pergumulan jemaat kami Tuhan, Engkau akan menyediakan, Engkau akan mencukupkan, bahkan Tuhan yang menjadi jawaban Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk seluruh jemaat kami yang saat ini sedang dalam pembaringan tubuh karena mereka sedang sakit Tuhan. Biar tangan kasih kuasa Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh dipulihkan Tuhan lewat makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi juga Bapak. Kami teringat untuk Om Manampiri Tuhan, Bapak Cipto Tuhan Yesus. Kami teringat untuk Mama dari Ibu Revi, Mama dari Bung Revi Tuhan. Juga orang tua kekasih daripada Bapak Gembala kami Tuhan. Seluruh lansia Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biar di usia senja mereka Tuhan, mereka semakin memiliki hati yang bersukacita di dalam Engkau. Mereka semakin di dalam iman percaya yang teguh akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami, biarlah jemaat Tuhan yang ada, boleh tampil menjadi tiang-tiang gereja yang akan menopang terus pelayanan Tuhan yang ada di GKSI Tuhan. Dan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dimanapun hamba-Mu berada saat ini Tuhan, dalam pekerjaannya apapun itu, biar Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menolong dan menopang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Program Given Tuhan ke depan, 1 tahun ini Tuhan, kami tetap percayakan Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memimpin, biar segala sesuatunya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami teringat buat gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia Tuhan. Ada setiap gereja yang saat ini juga Tuhan sedang online maupun offline Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan menjadi kesegaran jasmani kami. Untuk kami boleh berjalan lebih lagi di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami kepadamu. Bahkan untuk sinode kami Tuhan setia. Kami tetap topang Bapak. Perencanaan untuk pertemuan besar Tuhan pada bulan November, sidang sinode Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keperluan, kebutuhan kami percaya Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan. Terlebih para hamba Tuhan yang akan juga datang ke Jakarta dari seluruh wilayah Indonesia Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan seluruh kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang tetap menjadi penyertaan di dalam apapun yang akan kami kerjakan. Tuhan yang tetap akan menjadi perisai dan gunung batu kami, Bapa. Engkau di dalam kami, dan kami boleh tinggal di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami juga bersyukur untuk persembahan yang akan kami berikan. Biar Tuhan boleh memberkati, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di GKSI Given, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai, angkatlah tangan-Mu, dan sebelumnya mari kita teguhkan doa ini di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Allah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami setiap. Ampunilah kami yang salah, seperti kami bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bahwa kekasih-kasih Allah, ibadah Minggu Kudus saat ini telah selesai. Pulanglah dan lakukanlah seluruh aktivitasmu di dalam pengendalian Tuhan. Dan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang akan memberkatimu di dalam pekerjaanmu, pendidikan anak-anakmu, di dalam seluruh usahamu, teristimewa di dalam pelayananmu. Jadilah berkat dan jadilah terang dimanapun dan apapun yang kamu kerjakan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin dan menyertai kita, sampai Ia akan datang kembali menjemput kita saleh-salehnya, masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.